atas pertemuan hari ini. Saya akan men-sharekan materi lanjutan, yaitu sebelum tentang keimanan dan ketakwaan ya. Keimanan dan ketakwaan, dan nanti dilanjut dengan hukum syara. Seperti diketahui bahwa keimanan dan ketakwaan itu sudah harus tercermin ya dalam setiap diri manusia yang bertakwa, yang beriman ya. Jadi apa itu arti dari keimanan dan ketakwaan ya? Bahwa pengertian iman dan wujud iman ya, proses terbentuknya iman, tanda-tanda orang yang beriman, dan korelasi antara keimanan dan ketakwaan. Nanti ini pengertian keimanan ya dan ketakwaan. Pengertian iman sendiri secara etimologis, kata iman berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu ya, imanan. Jadi amana yu'minu, mempercayai ya, atau mengakui, membenarkan, atau at-tasdik gitu ya. Sama meyakini ya, membenarkan, at-tasdik. Jadi iman itu dari kata bahasa Arab dari kata amanu yu'minu, mempercayai, mengakui, membenarkan, atau at-tasdik. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 165 diterangkan soal definisi iman. Allazina amanu asyaddu hubballah ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Bismillahirrahmanirrahim, yang kutipannya allazina amanu asyaddu hubballah ya, yang artinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang asyaddu hubban lillah ya. Jadi amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang amat sangat mencintainya kepada Allah, atau sangat cintanya kepada Allah. Itu ya. Jadi definisi iman. Nah, iman juga adalah sikap atau attitude ya, yang menunjukkan kecenderungan keinginan ya. Sebentar.
ya, keinginan atau kecenderungan, ya, menunjukkan kecenderungan atau keinginan yang luar biasa terhadap Allah. Jadi bagaimana sikap meyakini itu, ya, sikap kita ingin dekat kepada Allah, meyakini kepada Allah, itu diterangkan dalam keimanan itu sendiri, ya. Jadi bagaimana meyakini, bagaimana ingin gitu, ya, fokus gitu, ya, kepada Allah, itu adalah iman gitu, ya. Nah, dalam hadis Al-Bukhari Muslim diterangkan bahwa iman, definisi iman adalah al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wabil qaihi wa tu'minu bil bas, ya. Jadi iman ialah engkau percaya, benarkan dan akui akan adanya Allah, para malaikatnya, perjumpaan dengannya, para rasulnya, dan engkau percaya akan adanya hari berbangkit. Jadi antu'mina billah wa malaikatihi wa bil qaihi wa tu'minu bil ba'ts, ya. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, ya, dan perjumpaan dengan Allahnya, ya, para rasulnya, dan engkau percaya akan adanya hari bangkit. Nah, dalam satu riwayat diterangkan bahwa dengan keimanan ini, selain, ya, dengan keyakinan sekecil apapun, sekecil biji sawit pun, maka iman itu akan selalu ada dan akan selalu melekat, ya. Nah, ketika kita nanti di alam akhirat itu, jadi manusia yang paling bahagia nanti itu, ya, paling bahagia itu ketika orang yang beriman sudah ada di surga itu. Salah satunya adalah rindu bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan dalam wujud yang nanti akan muncul, ya, tetapi salah satu yang sangat dirindukan oleh manusia yang beriman dan masuk surga saat itu adalah menunggunya, berjumpanya dengan Allah. Jadi, ya, nanti kan berjumpa dengan para rasulnya, termasuk para nabi, ya, anbiya, ya. Para nabi, para rasulnya nanti dipertemukan di akhirat nanti dengan keimanan kita, dengan orang-orang yang sudah beriman gitu, ya, yang masuk surga itu nanti akan dipertemukan dengan rasulnya, dengan Allah. Nah, bil ba'ts itu adalah juga kita percaya akan hari berbangkit gitu. Jadi kan ada kan sebagian yang tidak mempercayai hari berbangkit. Mereka menganggap dunia ini sudah sebagai surga kan. Ada gitu, ya. Nah, itu. Kemudian definisi iman juga kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ya, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu. Nah, ini dua kali ini.
ketulis ya, jadi sisa, jadi sama lah yang atas dan bawah. Al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, ini sudah banyak, sudah dipahami lah oleh para mahasiswa ya, bahwa iman itu meyakini ya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Apa contohnya? Misalkan ya kita melalui syahadat juga kan itu sudah sebagai ucapan keimanan, keyakinan kita kepada Allah kan gitu ya. Dan mengucapkannya itu, melafalkannya itu kita setiap saat kan, setiap waktu kan gitu. Terutama di waktu-waktu sholat gitu kan, itu selalu kan diucapkan ya. Kemudian mengamalkannya yaitu dengan kehidupan sehari-hari harusnya kan gitu. Bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan ya atas berdasarkan dengan keimanan. Iman itu ma'rifat ya, cakupannya iman, tasdik ya, tadi meyakini ya, ma'rifat fokus ya, meyakininya ya. Qaulun tadi ucapan ya, amalun dengan perbuatan. Nah, wujud iman orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang rela berkorban jiwa dan raganya demi mewujudkan harapan atau keinginan yang dituntut Allah kepadanya. Jadi tentunya kewajiban-kewajiban atau qaulun ya, af'alun dari iman itu, dari wujud iman itu adalah bagaimana perbuatan kita sehari-hari gitu ya. Dengan harus rela mengorbankan jiwa dan raga ya demi mewujudkan harapan atau keinginan yang dituntut Allah kepadanya. Jadi bagaimana sikap wujud iman itu harus kita aplikasikan, harus kita praktekkan ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya tadi itu infak, sedekah ya. Apalagi ya rukun iman, rukun Islamnya ya kan, syahadat, sholat, zakat ya, puasa itu merupakan, dan haji itu ya merupakan pengorbanan ya, pengorbanan wujud iman gitu. Tidak hanya dalam bentuk lisan saja, tidak dalam bentuk hati saja, tetapi dalam praktek ya kan. Sholat kan ya, sholat praktek 5 waktu ya. Itu harus mengorbankan jiwa ya. Tetapi juga bukan hanya tadi keinginan untuk hanya ingin mendapatkan ganjarannya, tapi memang kewajiban yang harus kita lakukan. Harapannya adalah kita mendapatkan pahala ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana wujud kita sebetulnya iman kepada Allah melalui perbuatan tadi ya, melalui sholat ya, mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam ya kan. Jadi fokus gitu yang mengimaninya gitu ya. Dengan sholat itu kita fokus menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah ya. Kemudian melalui zakat kita juga merelakan harta kita ya,
baik itu zakat mal ya dan zakat fitrah. Jangan lupa zakat itu jangan hanya 1 tahun sekali. Misalkan 1 tahun sekali itu tadi zakat fitrah saja. Itu mah merupakan kewajiban di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal itu adalah zakat harta, ya 2,5% dari harta kita, dari pendapatan kita itu harus disisihkan. Nah, banyak sekarang kan lembaga-lembaga amilin ya yang bisa menyalurkan zakat-zakat kita ya pada yang membutuhkan, yang memerlukan, sebagai bentuk dari penyucian diri sebetulnya ya, sebagai bentuk dari pengorbanan jiwa itu, gitu kan ya, melalui zakat mal gitu. Nah selanjutnya kita juga berpuasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban berpuasa bagi orang yang beriman. Mengorbankan jiwa. Tidak makan, tidak minum selama mulai dari terbit matahari di waktu imsak ya, di waktu syahur, di waktu imsak, kemudian sampai memasuki waktu berbuka atau terbenamnya matahari ya, gitu. Itu kita tidak makan, tidak minum, menjaga mulut, menjaga kejelekan-kejelekan ya, atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu dilakukan, penyerahan diri, pengorbanan jiwa. Haji itu juga pengorbanan jiwa ya, pengorbanan harta ketika bagi yang sudah mampu untuk berangkatnya. Itu wujud iman ya, itu wujud iman gitu. Jadi qaulun af'alun ya, itu bentuknya, bentuk af'alun itu ya, perbuatan itu bukan hanya keyakinan dalam hati diucapkan, tetapi af'alun ya, dalam bentuk perbuatan. Nah, wujud iman itu kesiapan dan kesediaan orang yang beriman tadi, pengorbanan jiwa dan hartanya, yaitu demi ya mewujudkan kemauan yang dituntut Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada kita, semata-mata halus lillahi ta'ala, harus ikhlas gitu ya, harus karena Allah Ta'ala, jangan karena pingin jabatan, karena pingin dilihat orang, karena pingin disebut mampu, kaya gitu. Orang kan begitu, berhaji tiap tahun dulu ya, tiap tahun karena dianggap ingin disebut orang kaya gitu ya. Wah, saya mau berhaji aja tiap tahun. Nah, itu yang justru itu yang akan membuat ria gitu ya. Akhirnya kan bukan kesana itu bukan berhaji, tapi shopping, berbelanja gitu. Hajinya tidak ada ganjarannya. Padahal ingin menjadi haji yang mabrur kan gitu. Tapi malah menjadi haji mabur gitu ya. Banyak sekali yang berumroh tetapi hanya demi berbelanja, berwisata. Berwisatanya juga bukan berwisata yang positif. Bahkan kenapa para ulama Arab juga sebetulnya tidak mengharuskan haji umroh terutama ya setiap tahun.
karena justru akan mendekatkan diri kepada kemusyrikan. Apa contohnya, misalkan masuk ke Masjidil Haram misalkan ya, kemudian ingin mencium Ka'bah, Hajar Aswad saja kan gitu. Padahal tujuan utama itu adalah untuk beribadah kepada Allah gitu, bukan kepada Ka'bahnya saja kan, tetapi beribadah kepada Allah. Hal itu tidak dilakukan misalkan. Nah, itu kan menjadi musyrik akhirnya kan gitu. Jadi kebanyakan umroh tiap tahun juga kan itu. Ada sebagian para ulama mengatakan juga tidak terlalu baik kan gitu. Nah, ini semua harus semata-mata demi Allah gitu ya. Harus semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak ada tuntutan lain. Harus diikhlaskan gitu kan ya. Jadi orang yang akan selalu berpikiran positif ya, positive thinking, kemudian selalu ikhlas dalam menjalankan apapun, insya Allah tidak akan ada beban gitu ya. Ya bisa dirasakan lah oleh semua, silahkan. Ikhlas gitu, menjalankannya ikhlas, ridho gitu. Tidak ada tuntutan, tidak menjadi beban, tidak selalu jadi pikiran gitu ya. Ikhlaskan aja semua. Tadi terutama kewajiban-kewajiban atau pengorbanan jiwa tadi ya, pengorbanan harta kita misalnya. Sedekah harus ikhlas. Ya ikhlaslah sedekah, ada cuman 1.000, 2.000. Nah yang 100.000, yang 1 juta itu yang harus ikhlas juga. Jangan ada beban ya. Ikhlas ya, itu yang menjadi tadi lillahi ta'ala, itu karena semata-mata lillahi ta'ala ya. Allah ta'ala. Nah kemudian proses terbentuknya iman ini mengenal eksistensi Allah ya, melalui dalil-dalil kauniyah ya. Terbentuknya itu karena munculnya keimanan di dalam hati ya. Karena iman itu adanya di dalam hati, antara hati dan otak, melalui pemikiran otak ya. Ketika dalam sosiologi itu kan gitu ya, kita itu punya otak radar, otak sentral gitu. Ketika masuk pada otak sentral kita, kemudian kita olah di dalam otak, rasionalitasnya muncul, kemudian masuk ke dalam hati, dan itu menjadi pembenaran atau keyakinan. Nah, itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Meyakini itu sebagai pencipta alam semesta, kemudian di dalam otak betul atau benar meyakini dalam otak bahwa ada ciptaan Allah, bumi dan langit dan segala isinya itu adalah ciptaan Allah. Kemudian rasionalitas kemudian masuk pada hati dan diyakini bahwa kita mengenal eksistensi Allah ya. Tadi ada dalil-dalil kauniyahnya ya. Dunia astronominya, alam semesta, dunia hewannya, biologi, dunia tumbuh-tumbuhan ya, kemudian seluruh makhluk dan benda-benda yang mati ada. Kemudian hal itu diyakini di dalam hati dan menjadi iman kan gitu, akhirnya terbentuklah iman. Nah ini eksistensi Allahnya melalui dalil fitrah Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam surat Ar-Rum ayat 30, kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abuhu yahudunahu aw nasurunuhu ya au yumajisanahu gitu ya. Jadi semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Meskipun dia Yahudi,
Nasara atau di antara itu. Jadi semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi diberi keyakinan, diberi otak untuk berpikir, kan gitu ya. Nah, ini ada tanda-tanda orang yang beriman di dalam kepekaan dan ketajamannya cukup ya, ketabahan jiwanya ya, selalu meyakini. Ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 52 ya. Kemudian bangga terhadap Islam itu termaktub dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Ya, orang yang beriman itu ceria, tajam, peka gitu. Terus kita bangga sebagai orang Islam, kemudian konsisten kepada kebenaran dan memiliki jiwa yang tenang serta hati yang tentram. Ini dalam surat At-Taha ayat 124. Nah, jadi wujud keimanan dan ketakwaan itu, tanda-tanda ke orang yang beriman dan bertakwa itu tadi di dalam beberapa surat sudah diterangkan ya. Kita selalu harus banggalah dalam Islam. Dalam keimanan ini ya, mohon maaf, ada beberapa slide yang saya juga perlu sampaikan karena tidak terutama ini menyangkut dengan materi yang kita selesaikan tadi ya. Nanti kita ke tambahan dari keimanan itu, yaitu adalah yaitu masuk pada salah satu kaidah Islam gitu ya, akidah Islam, keyakinan merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, kan gitu ya, yaitu tadi al-iman, meyakini akan keislaman, akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah Subhanahu wa taala, prakteknya dan lain sebagainya. Nah, amal juga ya, amal juga, iman, keyakinan, amal, melaksanakan, ilmu juga ya, mempelajari Islam. Nah, ada juga dakwah atau jihadnya, yaitu mensyiarkan Islam gitu ya, mensyiarkan Islam, bukan dalam arti keras tapi dalam arti mensyiarkan. Kemudian juga harus sabar, yaitu tabah dalam berislam. Keimanan itu tadi, Islam dan keimanan itu yang merupakan salah satunya melalui aspek keyakinan seorang muslim terhadap Islam, kan gitu ya. Ini Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, seperti dalam surat Al-Imran ayat 19 ya, dan ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina indallahil islam wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi artinya, wallahu a'lam bimurad, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih ya orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Itu ya, ini
keyakinan keimanan melalui Islam ya. Karena Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian ayat yang keduanya, wa may yabtaghi ghairul Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Allah alam bi murad. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, ya, wa may yabtaghi ghairul Islam dina, maka sekali-kali fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, wa huwa daripadanya fil akhirah di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi ya. Fil akhirati minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Islam juga tadi Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din ma wassa bih Nuha wallazi auhayna ilaika wa massayna bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi kuburu 'alal musyrikin wa ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabiya Allahu yastabiya ya yastabiya ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi ini percaya meyakini Islam sebagai ini besar. Allah alam murad, artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agama atau agamanya orang yang kembali kepadanya. Di Islam itu adalah agama yang luas ya. Kan diterangkan dalam sejarah ini bahwa agama yang diwasiatkan ya, mensyariatkan ya. Jadi kepada Nuh ya, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, tegakkanlah agama Allah. Ad-dinul wahid ya. Ad-din dan gitu. Agama tauhid ya. Semua mengajari tentang agama, tentang keyakinan tauhid, yaitu kepada Allah. Dari semua ini ya, agama-agama sebelumnya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Wallahu a'lam. Artinya, jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, ini tadi Nuh ya adalah Islam, Yakub juga Islam kan? Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu murad, artinya dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub
ya. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ini sudah jelas ya. Jadi agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Yakub semua Islam. Ya. Karena di sini terangkan putra putri Yakub adalah Islam. Al-Baqarah surat ayat Al-Baqarah ayat ke-133. Musa adalah Islam dalam surat Yunus 84, kemudian pengikut Isa adalah Islam dalam surat Al-Imran ayat 52. Gitu. Ini Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah syariat yang terakhir. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dan Al-Maidah ayat 3. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai korektor dan penyempurna terhadap syariat agama-agama yang ada sebelumnya, termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 48, An-Nahl 64, Al-Imran ayat 3 dan An-Nisa 47. Nah, nanti silahkan dibuka ya ini. Saya sharekan nanti PDF-nya. Ya. Ini ya nanti akan ini kan. Nah, selanjutnya kita juga kembali ke penjelasan yang tadi ya tentang nah, sebagai tambahan juga saya akan memasukkan juga syariat Islam ya materi ini karena kondisi pertemuannya ya, saya di kolaboratif ya, kolaboratif itu biar cepat juga karena menyesuaikan. Sebagian sudah ada yang sudah paham, sebagian tadi ya. Nah, selanjutnya adalah tentang materi hukum syara. Kenapa kita juga harus mempelajari hukum Islam? Karena memang salah satunya adalah untuk sebagai pembelajaran kita memahami ya bagaimana sebetulnya pelaksanaan hukum syara atau hukum Islam. Ini saya mengacu pada silabus ya. Nah, dalam hukum syara ya, Islam tadi kembali lagi adin ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara wahyu ya. Islam juga satu-satunya agama yang diridhoi Allah dan bersumber dari Allah ya, Subhanahu wa ta'ala. Islam sebagai suatu sistem kehidupan ya. Suatu sistem kehidupan suatu sistem di mana agama yang diridhoi dan bersumber dari Allah ya. Jadi tidak hanya membahas persoalan yang bersifat individu ya tadi, tetapi juga tadi mengatur persoalan yang bersifat sosial kan ya. Nah, tadi seperti ekonomi ya, iktisad ya ini ya, kemudian politik, siasa, sanksi ya, pidana ya, keluarga, pendidikan dan lain-lain. Nah, maka syariah itu sendiri, dan saya sebelumnya sempat sampaikan, dalam pendidikan Islam itu ada yang namanya dirosah Islamiyah ya, ada fikih, ada usul fikih gitu kan. Nah, ini masuk pada salah satunya adalah sebagai dirosah Islamiyah.
saya sendiri terdiri atas aturan-aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, berfungsi untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia dan menjelaskan bagaimana cara pemecahan persoalan yang dihadapi manusia itu. Dengan adanya Islam diharapkan dapat memberikan kebahagiaan, ya, dan keselamatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam tataran teknis dan istilah daripada syariah adalah hukum syara. Nah, ini kita suka mendengar hukum syara itu hukum Islam, gitu ya. Itu pengertian hukum syara itu adalah secara etimologis, ya, hukum itu bermakna menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis hukum itu berarti kitabu asy'ari, ya, kitabu asy'ari, seruan Allah dan Rasulnya, kitabu asy'ari, yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf manusia yang sudah terbebani hukum, ya. Nah, ini seperti diungkapkan oleh Abdul Hakim. Nah, kemudian hukum syara sendiri yang tadi khitabul asy'ari itu bermakna al-khitabul asy'ari muta'alliqu bi al-af'al al-ibad, ya. Seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah-Nya sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hambanya, baik yang menyangkut hal-hal yang bersifat perintah maupun hal-hal yang bersifat larangan bagi seorang mukmin. Nah, ini ada jenis-jenis hukum syara, ya. Menurut ulama fikih bahwa hukum syara itu adalah perbuatan mukallaf, orang yang dibebani hukum, ya, yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat. Jika ditinjau dari syariat Islam atau hukum syara al-ahkam at-taklifiyah, jadi hukum syara itu dibagi atas 5, ya, seperti sudah kita ketahui bersama, yaitu ada yang fardu atau wajib, ya, ada yang haram, tidak boleh dilakukan, ada yang sunnah, ya, atau mandub, dan ada yang makruh. Salah satu sebagian ada pendapat ulama yang mengatakan makruh itu boleh dilakukan, tetapi tidak mendapatkan pahala, gitu ya. Itu kan, ya. Kadang-kadang ada yang bersifat seperti apa, ya? Ya, diantara itulah, ya, diantara haram dan sunnah, gitu ya. Itu kadang makruh itu. Tapi maksudnya ya tidak masuk dosa, gitu kan, gitu. Nah, mubah, ya, boleh. Nah, tadi seperti apa pelaksanaan fardu itu? Tentunya pelaksanaan yang berkaitan dengan fardu itu adalah wajib, ya, dikerjakannya. Di mana yang meninggalkannya itu adalah berdosa. Nah, wajib sendiri terbagi menjadi 2. Ada wajib ain atau fardu ain, ya. Ada wajib kifayah, ya kan, ya. Wajib itu, kalau wajib ain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang, jika ditinggalkan berdosa. Contoh wajib ain itu, fardu ain itu adalah salat, zakat, ya, memenuhi janji dan sebagainya. Itu fardu ain, ya. Jadi wajib dilakukan, ya, jika ditinggalkan dosa. Sholat kan gitu, wajib dilakukan, ya. Zakat wajib.
Nah, kalau wajib kifayah itu adalah suatu kewajiban yang hanya menuntut terwujudnya suatu pekerjaan ya dari masyarakat atau dari jamaah atau umat gitu ya. Misalkan salah satunya adalah wajib kifayah itu mengurus dan mensolati mayat gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan secara kelompok ya, jadi kewajibannya itu secara kelompok gitu. Jadi kalau tidak ada yang melakukannya berarti itu dosa. Jadi kalau ada yang meninggal kemudian tidak ada yang mensolatkan, tidak ada yang memandikan, nah itu jadi dosa bagi masyarakat ya, misalkan satu kampung. Tetapi jika dikerjakan bukan hanya satu orang tetapi dengan secara kelompok, nah itu orang perorangannya itu tidak dosa gitu ya. Karena sudah dilakukan atau dikerjakan oleh kelompok tersebut gitu. Tadi kan macam menyolatkan mayit itu kan bagi yang tidak mensolatkan ya tidak menjadi dosa gitu kan. Misalkan dari 40 orang atau 50 orang itu 2 orang atau 3 orang yang tidak melaksanakan sholat mayit, yang 3 orang penolong itu tidak dosa gitu mereka, karena sudah diwakili atau sudah dilakukan oleh masyarakat atau yang tadi oleh 4 atau 37 orang warga misalkan sudah mensalatkannya, jadi tidak menjadi dosa gitu ya gitu. Kemudian membangun masjid, rumah sakit kan gitu ya, membangun masjid dan rumah sakit. Kalau tidak ada yang sama sekali tidak ada yang membangun masjid, itu dosa. Misalkan dari kampung satu 50 orang tadi, tetapi misalkan ada yang mengerjakan dari 50 orang itu 30 mengerjakan membangun masjidnya, yang 20 orang itu tidak dosa kan. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ada yang mengatakan itulah itu mah fardu kifayah kayak gitu ya. Itu jadi fardu kifayah itu menjawab salam, misalkan menjawab salam dari satu kelas, misalkan tidak ada yang menjawab salam, misalkan saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan tidak ada yang menjawab, nah itu dosa bagi seluruhnya ya. Tetapi bagi misalkan ada yang menjawab hanya 20 orang dari 30 orang itu, yang 10 orang itu tidak dosa kayak gitu, karena sudah diwakili oleh yang 20 orang itu. Tuh ya. Kemudian haram jelaslah adalah larangan Allah yang pasti ya terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil qat'i maupun dalil dhani ya. Qat'i dan dhani jelas. Jadi apa saja yang diharamkan tadi, khamar, zina, bangkai itu, membunuh seseorang tanpa hak, makan harta benda orang lain ya, secara batil ya. Ini diterangkan dalam salah satu surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ya, itu haram itu. Kemudian sunnah mandub ya, adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh syar'i oleh Allah untuk dikerjakan, atau perintah bila dikerjakan akan diberi pahala, bila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa ya, atau tidak celah. Sunnah itu dibagi dua ya, ada sunnah ain ya, kemudian ada sunnah rawatib ya. Sunnah ain ya, kemudian ada sunnah kifayah ya, sama ya dua tadi, ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain itu adalah perbuatan yang dianjurkan oleh setiap individu.
seperti sholat sunat rawatib ya. Sedangkan sunnah kifayah itu adalah yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang atau beberapa orang dari golongan masyarakat, seperti tadi, seperti sama ya, mendoakan muslim dan muslimat dan mengucapkan salam pada kelompok orang pada orang lain. Nah, makruh adalah suatu larangan syara terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Pelaku makruh tidak tercela, sedangkan orang yang meninggalkannya adalah terpuji ya. Contoh memakan makanan yang mengandung bau yang tidak sedap, nah itu makruh. Merokok makruh itu, karena ada yang mengharamkan sebetulnya, tapi makruh ya. Kemudian makan petai, makan jengkol gitu ya. Itu makruh. Mubah itu boleh adalah suatu hukum di mana Allah SWT memberikan kebebasan orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Pelakunya tidak tercela maupun tidak terpuji. Misalkan contoh seperti tidur siang hari, makan, minum, bergurau dan sebagainya. Jadi ya apa mubah ya. Mubah itu kan tidak juga dosa, mengerjakannya tidak mendapatkan tidak dosa, juga tidak mendapatkan pahala. Itu untuk pertemuan saat ini. Saya persilahkan kalau mau ada yang pertanyaan ya. Dan nanti ini banyak ada keterikatan terhadap hukum syara. Pada dasarnya ya perbuatan manusia mukallaf itu pasti terikat kepada hukum syara ya, atau al-ahkam al-ahkam. Apa itu bersifat wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Oleh karena itu, maka seluruh perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawabannya dalam sumber-sumber hukum syara ya sudah jelas, Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadis, itu al-ijtihad. Ada tujuannya hukum syara, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ya. Ini materi yang hari ini sudah saya sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Bimo mau bertanya Pak? Enggak. Silakan Bimo, silakan Bimo. Saya sampai jam 9.10. Ya jangan ini ke